Shalom, saudara-saudari sekalian. Pada saat ini saya mengajak kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami berterima kasih kepadamu atas waktu yang baik ini yang dapat kami pergunakan untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau bagi kami siap mendengarnya, dan beri kami hikmat agar kami dapat memahaminya dengan baik. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari sekalian, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini dari Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Saya akan bacakan bagi kita semua. Beginilah bunyinya. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku di dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Saudara-saudari sekalian, tema firman Tuhan ini yaitu Tuhan Yesus adalah pemilik sorga. Saudara-saudara sekalian, melalui perikop yang kita baca dan akan kita renungkan ini, kita akan mengetahui secara jelas hubungan Tuhan Yesus dengan rumah Bapa yang biasanya kita sebut dengan sorga. Yang pertama, Tuhan Yesus berasal dari sorga dan akan kembali ke sana, sebab sorga adalah rumahnya. Dia dan Bapa adalah satu. Dia adalah wujud Bapa yang hidup di bumi sebagai manusia. Dia di dalam Bapa dan Bapa di dalam Dia. Oleh karena itu, saudara-saudari, ketika Tuhan Yesus berkata bahwa Dia akan pergi ke rumah Bapa, sesungguhnya secara tidak langsung Dia sedang berkata bahwa Dia hendak pulang ke rumahnya sendiri. Hal ini dapat kita baca di ayat 2, ayat 3, dan ayat 10, ayat 11.
Yang kedua, Tuhan Yesus pulang ke sorga karena pekerjaannya selama hidup menjadi manusia di bumi telah selesai. Dia pulang ke sorga dengan memberi jaminan yang pasti kepada murid-muridnya. Jaminan yang pasti itu terungkap ketika dia berkata bahwa dia pulang ke sorga untuk menyediakan tempat bagi murid-muridnya. Dia akan datang kembali untuk menjemput dan membawa murid-muridnya tinggal di sorga. Dia siap untuk melakukan segala sesuatu yang diminta murid-murid yang percaya dan setia mengikutnya. Hal ini dapat kita baca di ayat 2 dan ayat 3. Lalu di ayat 12 sampai ayat 14. Yang ketiga, Tuhan Yesus adalah jalan menuju sorga, jalan memperoleh kebenaran, dan jalan menerima hidup. Pernyataan ini berarti bahwa hanya melalui Dialah tiap-tiap orang dapat masuk sorga. Hanya melalui Dialah tiap-tiap orang dapat memperoleh kebenaran. Dan hanya melalui Dialah tiap-tiap orang dapat menerima hidup. Hal ini dapat kita baca di ayat 5 dan ayat 6. Karena itu, saudara-saudari sekalian, melalui renungan firman Tuhan ini, marilah kita semakin percaya dan semakin setia kepada Tuhan Yesus. Apalagi ketika virus corona semakin meluas, perekonomian semakin kandas, dan interaksi sosial semakin terbatas. Hendaknya kepercayaan dan kesetiaan kita kepadanya semakin terlihat jelas. Melalui hidup kita yang semakin rajin berdoa, rajin beribadah, rajin membaca dan mematuhi firman-Nya yang telah tertulis di dalam Alkitab. Apabila kita semakin memperjelas kepercayaan dan kesetiaan kita, maka Dia pun akan semakin memperjelas penyertaan-Nya bagi kita. Sehingga saudara-saudari sekalian, walaupun virus corona semakin meluas, tetapi Dia akan melayakkan kita tetap hidup. Walaupun perekonomian semakin kandas, tetapi Dia akan tetap memberi kecukupan bagi kita. Walaupun interaksi sosial dengan sesama semakin terbatas, tetapi Dia akan tetap bersedia menjadi sahabat sejati bagi kita. Sebab Dia adalah Bapa. Dia dan Bapa adalah satu. Dia adalah Bapa pemilik dan penguasa sorga. Dia penentu sorga, penentu kebenaran, dan penentu hidup. Dia menjamin hidup tiap-tiap orang yang percaya dan setia menjadi murid-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena firman-Mu sudah kami dengar dan kami renungkan bersama. Ajari dan mampukan kami untuk melakukannya, untuk menghidupinya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.